Halo Sobat Sosial, jumpa lagi pada hari ini dengan saya SDM PKH dari Kabupaten Gunung Kidul. Spesial untuk hari ini kami ada dari Pak Korkap, dari APD dan juga teman pendamping. Mungkin sebelum untuk selanjutnya kita perkenalan dulu. Nama saya Rumiati dari Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Mungkin dari sebelah saya Nur Hadi Nugroho, saya APD Administrator Pangkalan Data. Kebetulan satu kantor dengan Korkap. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan diri, sebenarnya di wilayah kita ada 3 Korkap. Terdiri dari Pak Suroto Wibowo yang membawahi wilayah timur, kemudian Mas Herjun di wilayah tengah, dan saya sendiri di wilayah barat. Kebetulan beliau berdua pada hari ini sedang tidak enak badan, dan mudah-mudahan beliau juga segera sembuh dari sakitnya. Untuk saya sendiri, nama Suwiyono, saya membawai di wilayah barat Kabupaten Gunung Kidul. Wilayah saya di Kecamatan Patok, Playen, Palian, Saptosari, Panggang, dan Purwosari. Ya, gitu saja, nanti kita teruskan ceritanya. Mungkin dari sebelah kiri saya ini ada pendamping PKH juga dari siapa? Kenalan dulu, Mbak. Iya, perkenalkan, nama saya Megasari Putri Mawarni. Saya pendamping sosial dari Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Dan saya mendampingi sekitar 267 KPM PKH untuk saat ini. Mungkin itu perkenalan dulu. Terus untuk Pak Korkap, kegiatan mungkin di Kabupaten Gunung Kidul apa yang dilakukan saja, mungkin bisa diceritakan, Pak? Terima kasih. Jadi saya akan bercerita mulai dari awal PKH ya. PKH di Gunung Kidul itu tahun 2008. Sekarang ini jumlah KPM kita berdasarkan SK tahap 4 ada 504107. Kemudian untuk pendamping sendiri ada 213, APD itu ada 4 dan Korkap 3. Sedangkan untuk wilayah Gunung Kidul itu terbagi menjadi 18 kecamatan, di mana yunanya topografi daerahnya sudah komplit, mulai dari daerah selatan itu yang pantai, daerah utara yang pegunungan, dan daerah yang tengah itu memang perkotaan. Kemudian untuk yang kita lakukan sendiri di kabupaten, Korkap juga melakukan tugas fungsi seperti yang dituangkan di SK, mulai dari perencanaan kerja, kita membagi wilayah untuk dampingan masing-masing pendamping sesuai dengan rasio, yang kebetulan kita masuk daerah dengan rasio yang mudah yaitu 250 sampai 300. Kemudian juga untuk pengendalian dan pengawasan ke pendamping, kita melakukannya dengan diantaranya ikut pertemuan P2K2, kemudian juga ikut home visit, juga ke sekolah-sekolah untuk memastikan proses PKH ini berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Hanya saja ya sekarang musim pandemi tentunya di pertemuan kelompok juga belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Kemudian kalau verifikasi ke sekolah juga sekolah belum melakukan tatap muka seperti biasanya. Gitu ya, belum, betul. Kemudian untuk yang permasalahan-permasalahan yang perlu kita advokasi dengan pihak-pihak pimpinannya, kita juga sudah melakukannya. Misalnya ada KPM yang belum mendapatkan buku tabungan atau KKS yang diinformasikan dari pendamping, itu kita nanti juga menghubungi dari pihak bank untuk segera diterbitkan KKS dan buku tabungannya, sehingga insya Allah si KPM tersebut segera mendapatkan apa yang menjadi haknya. Kemudian untuk berjejaring, kita juga mendukung inovasi program dari pendamping. Di wilayah saya sana ada yang namanya bank sampah. Jadi KPM bersama pendamping, diinisiasi pendamping itu membuat bank sampah. Bank sampah itu kemudian kita kerjasamakan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Kidul, yang alhamdulillah beberapa waktu yang lalu itu mendapatkan TOSA untuk ngangkut sampah. Ya. Di sana itu dari mana Pak itu tuh? DLH, dari Dinas DLH. Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Kidul. Dan itu sangat membantu sekali ternyata. Di samping sampah-sampah yang berserakan itu bisa dikumpulkan, ternyata kelompok KPM ini juga bisa menghasilkan income dari sana, dan ini sangat membantu sekali ibu-ibu itu untuk menambah penghasilannya. Kemudian untuk sosialisasi program dan kebijakan, kita juga selalu menyampaikan ke pendamping tentang kebijakan-kebijakan yang ada di pusat ataupun ke stakeholder yang lain.
Dan alhamdulillah kalau di wilayah Gunung Kidul ini terkait dengan hubungan pendamping itu bukan lagi sebagai mitra kerja, tapi dengan KPM juga dengan kita itu sudah keluarga. Itu sangat membantu sekali. Dan ini sangat terlihat ketika KPM itu berani curhat kepada pendamping, misalnya mengalami sesuatu, bahkan mungkin masalah rumah tangga, berani curhat kepada pendamping. Mungkin itu nanti kita teruskan yang lain. Mungkin di saat pandemi COVID ini, bagaimana terkait pendampingannya Mbak Mega? Iya. Kalau saat ini karena terhalang COVID, mungkin pendampingan saya sebatas baru mendampingi KPM, entah itu secara online maupun secara fisik. Tapi sebelumnya saya juga pernah mendampingi KPM dengan salah satu inovasi, yaitu mengadakan kebun sayur yang dimana itu dilakukan oleh para KPM. Jadi KPM sistemnya kelompok ya? Iya, sistemnya kita kelompok, dimana sebenarnya itu KPM sudah punya dana sendiri. Lalu dari dana itu kita bantu untuk membeli bibit maupun keperluan untuk kebun. Nah, lalu dari beberapa kelompok itu kita pilih beberapa rumah KPM yang bisa kita gunakan sebagai tempat untuk berkebun. Nah, lalu dari situ kita mulai untuk membeli bibit, lalu kita mulai berkebun. Nah, berkebun yang Kebun apa saja itu? Kebun sayuran seperti terong, seperti sawi, tomat, cabai dan semacamnya. Dimana itu di awal itu mungkin agak susah karena seluruh KPM harus ikut kerjasama. Jadi saya sebagai pendamping mendampingi KPM, meminta agar KPM bisa bekerja sama bergantian untuk mensukseskan program ini. Jadi kita bikin jadwal di mana KPM harus kapan jadwalnya untuk menyirami tanamannya, kapan jadwal untuk memberi pupuk dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah itu berjalan lumayan sukses karena dari hasilnya itu KPM berhasil membuat kebun yang lumayan banyak, jadi hasilnya tampak. Dan kita juga jual belikan itu untuk umum. Jadi ada pendapatan gitu ya? Iya, jadi pendapatannya kita kembalikan ke KPM, lalu sebagainya juga kita belikan lagi untuk modal. Jadi itu bisa membantu pendapatan untuk KPM dalam lingkup kelompok-kelompok seperti itu. Terus terkait pertemuan P2K2-nya, gimana, berjalan lancar? Apakah itu 50% atau 50%, apa sudah 100% di saat pandemi COVID saat ini? Untuk beberapa bulan terakhir ini sudah mulai 100%, tapi saya memilih untuk melakukan pertemuan kelompok masih di balai dusun. Dikarenakan karena kelompoknya itu kan lebih dari 20 orang setiap kelompok, jadi lebih nyamannya saya menggunakan tempat yang luas, yaitu di balai dusun, di mana itu jadwalnya juga disesuaikan dengan kegiatan yang ada di masyarakat. Ya, seperti itu. Ya. Terus untuk kegiatan APD sendiri apa Mas saat ini kegiatannya? Sebelumnya di Kabupaten Gunung Kidul itu ada 4 APD ya. Dan dari 4 itu saya salah satunya, saya menaungi untuk permasalahan datanya. Untuk di tahun ini kalau kegiatan kita setiap bulannya itu ada pelaporan bulanan, permasalahan logbook, dan perekapan jadwal P2K2. Dan masih banyak hal-hal yang lainnya. Tapi yang lebih pokok untuk 3 itu, kita selalu membagi di setiap tugasnya saling bekerja sama antar tiap APD. Kalau untuk tahun ini permasalahan kita kebanyakan berkaitan dengan data di TKS. Maka dari itu kita sering berkomunikasi dengan pihak operator SIG Dinsos untuk keberlangsungan datanya seperti apa. Dan untuk masalah yang berikutnya, biasanya kita merekap permasalahan penyaluran bantuan sosial per tahapnya itu melalui progres mingguan. Dalam progres mingguan itu pendamping nanti melaporkan KPM dengan data acuan SP2D di tiap tahapnya, nanti dikasih permasalahan apakah KPM itu transaksi atau belum transaksi. Nanti di situ mereka merekap melalui by Excel, data tersebut dikirimkan ke kita dan kita olah untuk nanti dilakukannya rekon dengan pihak bank. Dan nanti kita saling berkomunikasi
dengan pendamping dan Korkap untuk kejelasan status KPM yang belum transaksi tersebut. Nanti di data tersebut kita bisa melihat apakah KPM tersebut sudah transaksi secara real ataukah belum, melalui bisa print rekening koran atau dengan bukti yang lainnya. Mungkin kalau APD itu lebih ke data ya, ke data ya. Jadi untuk pengalaman kesannya itu lebih ke antar monitor dengan komputer saja. Untuk cerita-cerita yang lainnya kita biasanya bisa handle itu dengan kerja bersama dan mengatasinya secara tim. 4 orang ya berarti? 4 orang ya. Terus untuk saya sendiri itu kan saya mendampingi Desa Semanu. Alhamdulillah kemarin sempat graduasi mandiri yang dulunya KPM saya itu mempunyai toko kelontong yang sangat kecil, tetapi karena kami selalu memotivasi untuk mengembangkan usahanya, kemudian kemarin berani untuk mengundurkan diri, graduasi mandiri, dan saat ini itu usahanya alhamdulillah sudah besar. Yang dulunya cuma toko kelontong sekarang sudah jual gas LPG juga, walaupun cuma kecil-kecilan, cuma 15 biji, dan sistemnya dulu memang getok tular, infonya itu dari mulut ke mulut. Tetapi saat ini dia sudah mengiklankan lewat HP online, jadinya cepat melebar luas untuk terkait informasi perkembangan usahanya. Alhamdulillah, walaupun dia sudah graduasi mandiri, tetap kita dampingi agar usahanya tetap lanjut. Walaupun di saat pandemi COVID, memang kendalanya usahanya kan kita takutnya meredup karena penghasilan dari selain usaha itu kan suaminya belantik. Saat COVID kemarin itu sempat meredup, makanya kita melakukan pendampingan agar usahanya tetap berlanjut. Mungkin dari Pak Korkap ada? Ya, tambah saja Pak, sekalian menyampaikan ini merupakan penghargaan kami selaku yang dituakan ataupun kita juga di PKH Gunung Kidul. Jadi pendamping PKH Gunung Kidul itu untuk kemanusiaannya itu memiliki yang kita istilahkan SBB, sedekah bareng-bareng. Jadi pendamping itu menyisihkan 10.000 atau berapa seikhlasnya dikumpulkan di kabupaten. Kemudian kalau ada warga misalnya terdampak bencana atau ada anak yatim piatu yang dia belum tersentuh bantuan, teman-teman itu intervensi ke sana. Itu saya berterima kasih kepada teman-teman semua, mudah-mudahan menjadikan amal ibadah yang menjadi istilahnya pemberat kita nanti di akhirat. Itu Pak. Mungkin itu cukup cerita dari pendampingan di PKH di Kabupaten Gunung Kidul. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk sobat sosial di luar sana. Semoga besok untuk sobat sosial di luar sana bisa datang ke Gunung Kidul yang indah ini. Sobat sosial, karena ini sudah berakhir ceritanya, mungkin akan ditutup oleh teman saya, Mbak Mega. Ya, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Linjam Sos. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.